channel. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia untuk kegiatan saya hari ini. Adapun kegiatan saya hari ini Bapak Ibu, saya akan melakukan mengambil video untuk aksi nyata di modul 3.3. Jadi ini merupakan tugas terakhir saya di LMS untuk guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, saya akan perkenalkan program yang akan saya laksanakan untuk 1 tahun ke depan. Jadi nama programnya ini kegiatannya ekstrakurikuler Badansa. Kenapa saya pilih Badansa? Karena itu singkatannya dari bahasa dan sastra. Dalam hal ini pemanfaatan mading sekolah. Kita tahu selama ini Bapak Ibu, mading-mading yang ada di sekolah, baik di dalam kelas maupun mading itu sama sekali tidak diberdayakan. Jadi saya rencana ke depannya supaya mading-mading ini diisi oleh karya anak-anak dan juga karya dari Bapak Ibu guru. Jadi saya tahu di sini Bapak Ibu guru ini punya kemampuan menulis, jadi nanti bisa dipajang di mading Bapak Ibu. Nah, adapun tujuan dari program ini, yang pertama membangun minat dan keterampilan siswa dalam hal menulis. Yang kedua, sebagai wadah yang tepat untuk murid menyalurkan kreativitasnya. Selama ini saya melihat peserta didik itu lebih sering menulis di story WA sebagai status, ada juga yang menulis di Facebook. Jadi tidak ada salahnya kalau kita sekolah menyediakan tempat itu bagi peserta didik yang punya kemampuan menulis. Itu kita bisa menampung karya mereka itu di mading, maupun kita kan punya website sekolah Bapak Ibu. Jadi kita bisa muat karya mereka lewat website sekolah. Nah, adapun yang melatar belakangi program ini, jadi mading sekolah ini memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kreatif dan menarik bagi siswa. Nah, dalam mading sekolah Bapak Ibu, nanti rencana saya ke depannya, kita bukan menggunakan kertas yang biasa anak murid pakai di kelas ya. Jadi rencananya mau pakai kertas pelangi atau kertas manila, kertas berwarna, biar lebih warnanya itu lebih enak dipandang gitu. Jadi itulah yang melatar belakangi saya mengadakan program ini. Nah, dengan adanya program ini, murid-murid akan menyampaikan bakatnya, ide potensi yang ada pada diri mereka atau poin. Kemudian murid dapat memilih sendiri bidang apa yang mereka pilih untuk dapat disajikan dalam program tersebut. Jadi karya yang nanti akan peserta didik buat tidak hanya bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Bisa jadi mungkin anak-anak yang hobinya matematika atau mungkin fisika bisa buat tulisan yang keren, artikel, itu bisa Bapak Ibu. Jadi nanti program ini akan berjalan kalau Bapak Ibu bantu saya. Artinya kita saling membantu. Kalau saya sendiri Bapak Ibu berat sekali Bapak Ibu. Apalagi dengan jumlah peserta didik kita yang banyak sekali. Nah, capaian dan langkah yang pertama, murid nanti akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Dalam hal ini pemanfaatan mading sekolah dengan konsisten. Untuk 1 tahun ini kita tidak ada kegiatan mading Bapak. Ya. Jadi rencana ke depannya nanti kegiatan mading akan diadakan kembali. Terus yang berikut, guru dan murid melakukan evaluasi program secara berkala. Jadi supaya kita tahu bahwa program kita ini berjalan dengan tidak, jadi nanti kita ada evaluasi terkait kendala-kendala yang dihadapi Bapak Ibu guru maupun peserta didik. Terus yang berikut, murid mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini secara rutin setiap minggu.
Yang berikutnya lagi, murid mengikuti berbagai ajang kompetensi di luar sekolah. Jadi kalau seandainya nanti ada kompetensi di luar sekolah, jadi kita coba ikut sertakan peserta didik yang punya kemampuan, tergantung jenis lomba. Kalau seandainya yang diadakan itu adalah kompetensi lomba cipta puisi, ya nanti kita coba daftarkan anak-anak untuk mengikuti ajang lomba tersebut. Nah, struktur dan mitra target program ini adalah kelas 10, 11, dan kelas 12. Jadi rencananya ini 1 minggu sekali setiap hari Jumat dengan durasi waktu itu 60 menit. Ini baru rencana dari saya. Nah, mitra utama yang pertama, kita punya modal manusia. Dalam guru penggerak itu namanya modal manusia, itu terdiri dari kepala sekolah, bapak ibu guru, komite, murid. Itu namanya modal manusia. Sedangkan modal fisik. Modal fisik ini yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. Ruangan kelas bisa kita gunakan nanti, misalnya ada anak mau membuat karya atau mungkin perpustakaan, atau juga bisa taman literasi. Nah, terus modal finansial, dana bos. Jadi modal finansial kita ini ada banyak. Saya hanya isi salah satu, dana bos. Jadi modal finansial itu selain dana bos ada dana komite, dari kantin juga ada. Terus dari kita punya tarian itu juga kan bisa menghasilkan uang. Nah, kalau seandainya nanti di program membutuhkan dana, jadi mungkin nanti kita bisa ajukan ke kepala sekolah untuk bisa menggunakan dana bos. Misalnya nanti program ini kita butuh kertas berwarna, kertas pelangi atau kertas manila. Jadi nanti kan sekolah mungkin bisa menyediakan alat dan bahan yang akan digunakan oleh peserta didik nanti. Nah, kapasitas kelas. Jadi kita SMA Negeri 1 Rinda Melulu ini memiliki aset utama dalam modal manusia itu, kalau saya tidak salah waktu itu kita punya 60 guru. Kalau saya tidak salah. Kalau seandainya mungkin kurang nanti saya akan perbaiki. Terus yang kedua, SMA Negeri 1 Rinda Melulu memiliki aset utama dalam modal fisik, yaitu ruangan sebagai sumber belajar. Yang berikutnya lagi, SMA Negeri 1 Rinda Melulu memiliki sumber finansial utama dari dana bos yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan kegiatan ekstrakurikuler. Ya, jadi ini nanti kepala sekolah akan melakukan monitoring jalannya kegiatan ekstrakurikuler. Yang berikutnya lagi, melakukan refleksi mingguan setelah kegiatan ekstrakurikuler berlangsung. Jadi untuk melihat apakah program ini nanti berjalan yang tidak, ya kita akan melakukan refleksi setiap minggu. Yang berikut, wali kelas. Ini yang tadi yang saya bilang, kalau program ini mau berjalan, maka bantuan dari Bapak Ibu wali kelas itu sangat-sangat dibutuhkan. Nah, kemungkinan tantangan di sini saya hanya isi satu, Bapak Ibu. Waktu pelaksanaan di hari Jumat sore yang biasa menjadi kegiatan rutin, dikhawatirkan guru maupun murid tidak konsisten dalam mengikuti kegiatan. Terus rencana solusi melakukan koordinasi dengan kepala sekolah agar jadwal kegiatan tersebut tetap di hari Jumat atau mungkin bisa di hari lain. Ini adalah salah satu tantangan dari program yang akan dijalankan pada semester awal untuk tahun ajaran 2020. Ya, ini di kelas 10 mana kemarin saya coba petakan beberapa peserta didik yang punya kemampuan menulis. Jadi sebagian di 10 itu ada peserta didik yang punya kemampuan menulis. Jadi 2 hari yang lalu kami coba baca karya-karya mereka itu di 10 Saya lihat baguslah karya-karya mereka.
Jadi program ini saya rasa harus menjadi perhatian kita Bapak Ibu agar kita bisa menampung kreativitas anak-anak. Makanya saya rencana menjalankan kembali program bermanfaat mading ini di sekolah. Jadi Bapak Ibu yang saya demikianlah pengenalan program yang saya jalankan. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Saya sampai sejauh ini kalau bukan karena Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sangat-sangat membantu dalam program pendidikan yang saya ikuti itu calon guru penggerak. Dan ini merupakan tugas aksi saya di LMS modul 3.3. Selamat siang dan terima kasih.